Selamat datang kembali di channel Cerita Sejarah. Di video kali ini channel Cerita Sejarah akan membahas tentang sejarah Candi Ceto. Simak videonya dan selamat menyaksikan. Sejarah Candi Ceto adalah satu-satu candi unik yang harus Anda kunjungi bila berada di Jawa Tengah. Candi Ceto terletak di Desa Gumeng, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini adalah candi bercorak Hindu yang cukup terkenal di Pulau Jawa. Candi Ceto cukup unik karena terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1400 mdpl. Situs sejarah ini juga memiliki sejarah yang mirip dengan candi lainnya yang terletak tidak jauh yakni Candi Sukup. Kedua candi ini terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Video ini akan membahas secara detail tentang sejarah dari Candi Ceto termasuk asal-usulnya, penemuannya dan keunikan arsitekturnya. Sejarah Candi Ceto. Nama Candi Ceto diambil dari penyebutan masyarakat sekitar terhadap candi ini di mana nama ini sebenarnya juga merupakan nama dusun tempat candi ini dibangun yakni Dusun Ceto. Dalam bahasa Jawan, Ceto memiliki arti jelas. Dinamakan Ceto karena bila Anda berada di Dusun Ceto, Anda bisa dengan jelas melihat pemandangan pegunungan di sekitar dusun ini. Pegunungan tersebut antara lain Gunung Merbabu, Gunung Lawu dan Gunung Merapi ditambah puncak Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Selain pemandangan pegunungan, dari dusun ini Anda juga bisa melihat dengan jelas pemandangan kota Surakarta dan kota Karanganyar di bawahnya. Menurut ahli sejarah, Candi Ceto telah dibangun di abad ke-15. Sama halnya dengan Candi Sukup. Candi ini dibangun di masa kerajaan Majapahit Hindu. Keunikan dari candi ini adalah Candi Ceto memiliki arsitektur yang berbeda dengan candi-candi Hindu lain di Jawa. Candi Ceto memiliki arsitektur seperti punden berundak, berbeda dengan arsitektur candi pada umumnya. Perbedaan arsitektur ini lantaran candi ini dibangun di akhir masa kejayaan Kerajaan Majapahit, di mana saat ini kerajaan ini sudah akan runtuh. Dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit, maka kebudayaan asli masyarakat sekitar kembali muncul. Oleh karena itu arsitektur Candi Ceto ini merepresentasikan kebudayaan asli masyarakat sekitar Dusun Ceto. Penemuan kembali Candi Ceto. Menurut sejarah, penemuan kembali Candi Ceto dilakukan pertama kali oleh sejarawan Belanda bernama Van de Vlis. Ia menemukan Candi Ceto di tahun 1842. Selain Van de Vlis, terdapat beberapa sejarawan dan ahli lainnya yang telah melakukan penelitian terhadap Candi Ceto yakni A.J. Bennett Kempers, K.C. Krug, W.F. Suterheim, N.J. Krong dan Ribut Darmo Sutopo yang berkebangsaan Indonesia. Setelah penemuan pertama dan penelitian dari para ahli, di tahun 1928 Candi Ceto ini digali kembali. Dari penggalian ini, diketahui bahwa Candi Ceto ini dibangun di masa akhir Majapahit yakni di sekitar abad ke-15. Sejak penemuan kembali Candi Ceto ini, banyak wisatawan yang telah mengunjungi candi ini karena keunikan arsitekturnya bila dibandingkan candi pada umumnya. Selain itu,
Karena letaknya yang berada di dataran tinggi membuat Candi Ceto memiliki pemandangan pegunungan yang mampu menarik hati para wisatawan. Arsitektur Candi Ceto. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Candi Ceto memiliki arsitektur unik berupa punden berundak. Sejarah Candi Ceto dibangun dengan material batu andesit dengan memakai relief yang sederhana. Tidak seperti candi Hindu lain yang memiliki relief yang cukup kompleks. Candi Ceto memiliki arsitektur yang mirip dengan candi suku Maya di Meksiko dan suku Inka di Peru. Patung yang terdapat di candi ini pun bila dilihat tidak mirip dengan orang Jawa melainkan mirip dengan orang Sumeria atau Romawi. Keunikan arsitektur ini membuat perdebatan di antara para ahli sejarah tentang tahun dibuatnya candi ini. Melihat arsitekturnya, bisa jadi Candi Ceto telah dibuat jauh sebelum masa kerajaan Majapahit. Bahan andesit yang digunakan di Candi Ceto ini berbeda dengan candi Hindu di masa kerajaan Majapahit yang pada saat itu dibangun menggunakan bata merah. Sementara itu, relief yang ada di candi di zaman kerajaan Majapahit juga lebih kompleks dan detail. Berbeda dengan relief yang ditemukan di candi ini yang cenderung lebih sederhana dan sangat mudah dikenali. Pada awalnya, Candi Ceto memiliki 14 buah teras yang berundak yang berada di sepanjang barat ke timur candi. Namun, hanya tersisa 13 teras setelah penemuan kembalinya. Dan sayangnya lagi, setelah pemugaran, hanya tersisa 9 teras yang kini dapat dilihat oleh para pengunjung candi.